tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yokapakoti hipi apameyang kalang karonto atidukarani kedang gato lokahitaya nato. Namo mahakarunika satasa. Kepadanya Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Bagawa yang sangat welas asih. Asam buddham buddhani sewitam yam bawa bawang gacati jiwa loko. Namo awijadi kilesa jala widam sino dhammawarasa tassa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gunehiyo sila samadhi panya wimuti nyana pabuti hiyuto ketang jananam kusalati kanam tamariya samgam sirasanamami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Dicewa macan tanama saneyang nama samano ratana tayam yam punya bisandam wipulam aladam dasanu bawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, tiga permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, Sukihotu, salam metta. Ya, malam ini kita jumpa lagi. Jadi setiap hari Rabu malam Bante akan membawakan awada yang temanya kali ini ngambil dari Manggala Sutta, ya part 3. Kelanjutan dari minggu-minggu sebelumnya, jadi sudah 3 minggu kita bahas ini Vinayoca Susikito. Dan hari ini tanggal 11 Februari 2026 ya. Ternyata pembahasan Vinayoca Susikito ini luas dan banyak, dari berbagai sudut pandang kita bisa dapat penjelasan ya. Ternyata seperti itu ya. Dhamma ini begitu luas dan menyambung kemana-mana ya. Kalau kita bisa
melihat dan bisa memasukkan nilai-nilai Dhamma yang lain. Kali ini Bante akan memasukkan nilai dari Sigalowada Sutta itu sendiri yang menjadi aturan main bagi rumah tangga dengan dasa kusala kamapata. Nilai yang terkandung dalam peran yang harus dilakukan oleh umat awam gitu. Dan ternyata kolaborasi ini memang harus dikuasai, kira-kira seperti itu. Bingung kan? Oke, tunggu penjelasannya ya. Winayo ca susikito berasal dari Manggala Sutta yang secara harfiah winayo itu sendiri adalah disiplin atau tata tertib, aturan atau latihan pengendalian diri. Ya, susikito berarti terlatih dengan baik, dididik secara sempurna, dibina dengan benar. Itu artinya winayo dan susikito. Sehingga artinya dapat diterjemahkan sebagai terlatih dengan baik dalam disiplin. Namun maknanya jauh lebih dalam lagi daripada sekedar kepatuhan pada aturan moral. Lebih jauh lagi, disiplin di sini sebagai pondasi keberuntungan. Di dalam Manggala Sutta sendiri tidak berbicara tentang keberuntungan dalam arti nasib, tetapi kondisi batin dan perilaku yang membawa kesejahteraan. Winayoca Susikito menegaskan bahwa hidup yang tertata secara moral adalah syarat awal munculnya kebahagiaan. Tanpa disiplin, pengetahuan, kekayaan, dan relasi mudah menjadi sumber penderitaan. Dan disiplin yang susikito berarti dilatih hingga menjadi kebiasaan yang sadar untuk dilakukan, bukan sekedar ditaati karena takut. Ya, itu susikito, terlatih, terampil, bukan karena takut, bukan karena dipaksa. Jadi secara harfiahnya berarti terlatih dengan baik dalam disiplin dan tata perilaku. Ini bukan sekadar aturan kaku, melainkan keterampilan hidup yang menata tubuh, tindakan jasmani, ucapan, dan batin agar selaras dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Di sini harusnya kalau kita patuh dalam moral justru nggak ada beban sebenarnya. Justru itu meringankan kita. Ya, dengan kata lain, winaya adalah pelindung hidup, melindungi diri dari penyesalan, melindungi diri dari konflik dan kehancuran batin. Ya, bukanlah sistem hukuman atau larangan kaku. Dan winaya itu adalah sarana pendidikan batin. Biasanya kalau udah misalnya Anda melanggar sila, aduh nyesel saya melanggar sila, tinggal nunggu karma buruknya aja nih berbuah. Biasanya gitu. Ya kan, setelah melanggar sila ada pasti percekcokan. Misalnya Anda mencuri, ya kan udah menyesal mencuri, ya Anda diomel-omelin orang yang barangnya Anda curi. Pada akhirnya konflik muncul, ya kan. Dan karena diomelin sama orang tersebut, Anda sakit hati, ataupun Anda jadi merasa rendah, batin Anda hancur. Dan orang yang ngomelin Anda pun batinnya hancur karena dia bergejolak karena emosi. Nah, di situ banyak hal yang justru karena kita patuh, kita akan melindungi hidup kita ya dari penyesalan,
konflik dan kehancuran batin. Sekali lagi. Jadi di sini winaya atau aturan itu bukan sistem hukuman atau larangan kaku, tapi sarana pendidikan batin. Ya. Disiplin dalam Buddha Dhamma itu berfungsi untuk menjinakkan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi kita kan juga mungkin sepakat untuk mencapai nibbana, ya kan? Untuk bisa mencapai nibbana, berarti kan kita harus menghancurkan kilesa. Ya, kita harus menghancurkan loba, dosa, dan moha. Nah, untuk bisa menghancurkannya di tahapan awal, kita harus mengendalikannya. Kita harus menjinakkannya, kilesa tersebut, sehingga kita membangun kekuatan untuk bisa menghancurkannya nanti. Nah, makanya perlu disiplin awal bagi kita untuk bisa minimal menjinakkan. Kalau tidak, kita nggak akan tahu caranya. Kalau tidak, kita hanya sekedar bicara saja mau mencapai nibbana tanpa ada usaha untuk mendisiplinkan diri, ya, untuk menjinakkan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin itu sendiri. Ya, artinya itu akan jauh panggang dari api. Mengharap sesuatu yang nggak akan mungkin terjadi. Gitu. Ataupun perjalanan Anda akan semakin jauh karena Anda melakukannya tidak konsisten. Kalau Anda mau saja Anda lakukan. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, Anda tidak mau melakukan. Ya, sekali lagi seperti itu. Dan disiplin juga itu menata perilaku jasmani dan ucapan. Ya, juga menciptakan kondisi batin yang kondusif bagi kebijaksanaan. Nah, bagi para biku, winaya terwujud dalam aturan kebikuan. Bagi umat awam, winaya terwujud dalam Pancasila, pengendalian ucapan, etika sosial, dan kesadaran dalam tindakan sehari-hari. Ya, banyak sebenarnya ranah hukum atau aturan-aturan bagi umat awam, bukan cuma sekedar Pancasila saja. Ya. Jadi, winaya adalah kerangka kehidupan yang sehat, bukan sebagai belenggu. Nah, dalam konteks modern, winaya tidak terbatas pada aturan kebikuan, tetapi hadir sebagai agarika winaya. Dibilang di sini disiplin hidup umat awam. Ya, ini tampak nyata dalam yang tadi Bandu Subah sebutkan, pengendalian perilaku jasmani, etika sosial yang dibentuk melalui pengendalian perilaku jasmani, hidup secara etis, tahu etika, tidak menyakiti, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau teknologi lebih jauhnya. Nah, perilaku jasmani yang bajik ini termasuk dalam perilaku jasmani yang bajik atau kaya sucarita. Disebut juga kusala kaya kama. Seperti apa? Ya, kaya sucarita itu dasa kusala kama pata di sini masuk. Panatipata weramani, tidak membunuh makhluk hidup. Adina dana weramani, tidak mencuri. Kamesu micacara weramani, tidak berzina. Ini adalah termasuk kaya sucarita yang merupakan perilaku jasmani yang baik yang berperan untuk mengendalikan perilaku jasmani
sehingga seseorang bisa hidup etis, tidak menyakiti dan tidak menyalahgunakan kekuasaan ataupun teknologi. Ya, itu dari sisi tindakan jasmani. Lalu yang berikutnya yang harus dilakukan adalah pengendalian ucapan. Ya, bijak dalam bermedia sosial di zaman modern sekarang, tidak menyebar kebencian atau menyebarkan hoax atau ujaran kasar. Nah, hubungannya ke dalam dasa kusala kamapata yaitu waci sucarita atau perilaku ucapan yang bajik. Disebut juga kusala wacikama, yaitu musawada weramani, tidak berbohong, pisuna waca weramani, tidak berucap fitnah, perusawaca weramani, tidak berucap kasar, sampak palapa weramani, tidak berbicara yang tidak berguna. Ya, di sini sama seperti yang kayak sucarita, waci sucarita pun ya itu adalah pengendalian ucapan yang kita lakukan, yang mana ya tidak menyebar kebencian atau tidak berkata kasar atau tidak melakukan mengucapkan hal-hal yang tidak berguna. Lalu berikutnya adalah pengendalian batin. Pengendalian batin menjaga niat, tidak dikuasai keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Ya. Nah, ini dalam dasa kusala kamapata dibilang mano sucarita atau perilaku batin yang bajik. Disebut juga kusala manokama, yaitu anabija, tidak serakah. Nah, kita harus sadari nih kategori tidak serakah bagaimana nih. Ya. Tidak serakah, keserakan itu tipikalnya sedikit banyak menginginkan untuk kita, untuk diri sendiri. Itu bentuk keserakahan, mengharapkan sesuatu untuk diri sendiri, itu bentuk keserakahan. Nah, anabija artinya tidak serakah, yaitu kata lain dari caga atau dermawan. Lalu abyapada, tidak berniat jahat. Ya, atau juga sinonimnya meta atau cinta kasih. Nah, itu abyapada. Ya, kita harus menjaga pikiran bajik kita, mano sucarita. Mungkin kita pernah punya kondisi, aduh saya kesel banget sama dia misalnya. Aduh benci banget kalau lihat dia. Nah, itu secara niat, secara pikiran itu termasuk abyapada, niat jahat, membenci seseorang, kebalikan dari meta. Nah, kita harus ngerti ini, kita harus mahir. Kalau kita membiarkan itu, berarti kita lalai, kita membiarkan pikiran kita tidak terkendali dengan niat kebencian itu. Pikiran kita dikuasai oleh kebencian sedikit ataupun banyak. Tapi kalau misalnya yang tadi Bante bilang, kalau udah misalnya saya benci banget sama dia, itu udah kuat sekali tuh, karena tekanannya udah tinggi. Ya. Nah, juga yang ketiga adalah samaditi, memiliki pandangan benar. Ya. Ini adalah hal-hal yang mano sucarita ini yang berguna untuk sebagai mengendalikan batin, menjaga niat sehingga tidak dikuasai keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Ini adalah muatannya.
Ini adalah nilai yang mana merupakan kerangka pengendalian diri yang membentuk kualitas batin seseorang. Ya, membentuk karakter batin. Seseorang menjadi aman, dapat dipercaya dan matang secara moral. Sebenarnya muatan Pancasila akan ke sana juga. Ini adalah balik lagi kerangka pengendalian diri. Anda berbuat baik, mau berdana, jaga sila ataupun bermeditasi, dasa kusala kama pata ini harus Anda sertakan di dalamnya nilai-nilainya. Ya, sehingga nanti Anda akan punya kebajikan yang bernilai karena nilai dari dasa kusala kama pata ini Anda bisa jalankan dengan baik. Sebenarnya ini adalah aturan main juga. Aturan main bagi perumah tangga. Gitu. Nah, di era digital kebebasan tanpa winaya justru melahirkan kecanduan, akan melahirkan konflik dan juga kekosongan. Ya, Anda nggak disiplin, Anda bebas-bebas saja, ya Anda akan tidak terkontrol, suka-suka Anda gitu. Nggak tahu batasan mana yang baik, mana yang jelek. Pokoknya saya suka, saya kerjain. Saya mau, saya kerjain gitu. Ya, akhirnya ya kecanduan, ya konflik dan juga kekosongan, nggak ada artinya apa yang Anda lakukan gitu. Nah, winaya menjadikan kebebasan itu bermakna dan bertanggung jawab. Ya, makanya kita perlu aturan main. Diri sendiri pun perlu aturan main, sehingga hidup kita akan terarah. Kita tahu batasannya, kemana kita harus mengarah. Dibanding ya cuma ya sudah begitu saja, ya itu akan jadi masalah. Nah, dalam Manggala Sutta juga winaya ini menemukan bentuk nyata dalam relasi sosial yang sehat, ya, dalam kehidupan masyarakat yang dijabarkan dalam Sigalo Wada Sutta. Aturan-aturan main ini. Nah, misalnya orang tua yang mendidik dengan nilai, ya, anak yang tahu balas budi, guru yang membentuk karakter bukan sekedar kecerdasan, sahabat yang jujur dan melindungi, pekerjaan yang dan pemberi kerja yang saling menghormati. Ini adalah konteks dalam relasi sosial yang sehat. Ya. Ya, ini juga merupakan aturan atau winaya yang dimana di dalam masyarakat. Nah, Sigalo Wada Sutta menjelaskan peran dan tanggung jawab seseorang dalam 6 arah kehidupan sosial. Sigalo Wada Sutta juga menunjukkan bagaimana nilai moral diwujudkan dalam relasi nyata. Anda akan ketahui bahwa hubungan antara dasa kusala kama pata dan juga Sigalo Wada Sutta. Nah, dasa kusala kama pata itu sebagai akar. Sigalo Wada Sutta adalah buahnya. Tanpa dasa kusala kama pata, peran dalam Sigalo Wada menjadi formal, rapuh dan mudah rusak. Anda hanya menjalankan seperti kewajiban Anda saja. Ya sudah, gitu. Tanpa memahami esensinya. Ya saya harus begini, ya sudah saya lakukan. Gitu. Berikutnya, tanpa Sigalo Wada Sutta, dasa kusala kama pata menjadi etika pribadi yang tidak berdampak sosial.
Anda jadi baik, Anda cuma nikmati sendiri saja. Ya, sekarang ini banyak terjadi. Nggak peduli, nggak mau peduli dengan ini, yang penting hidup saya aman. Mau bagaimanapun, ya silakan saja, saya nggak mau ikut campur. Yang penting saya nyaman. Hidup saya yang atur, saya yang urus. Yang lain, kalau kata ini mah, emang gue pikirin gitu istilahnya. Bahasa umumnya ya. Jadi tanpa Sigalo Wada Sutta, Dasa Kusala Kamapata itu menjadi etika pribadi yang tidak berdampak sosial. Ya. Nah, bagaimana nih hubungannya antara Dasa Kusala Kamapata ke dalam Sigalo Wada Sutta? Kita masukkan ya. Orang tua dengan anak. Dasa Kusala Kamapata terkait misalnya tidak membunuh. Ya, itu tindakan jasmani. Orang tua melindungi, anak tidak menyakiti. Ya, sehingga tidak akan terjadi pembunuhan. Ya, saling melengkapi, orang tua melindungi, anak tidak menyakiti. Lalu tidak berdusta ucapan, ya. Yang dijaga adalah kejujuran dan teladan. Orang tua menjadi teladan, menjunjung tinggi kejujuran sehingga tidak berdusta. Lalu tidak berniat jahat. Ya, itu menumbuhkan welas asih dan niat baik yang dari pikiran. Ya, tidak berniat jahat, mengajarkan welas asih dan menumbuhkan niat baik. Nah, ini adalah hubungannya. Jadi maknanya anak yang berlandaskan Dasa Kusala Kamapata artinya dia terkendali secara pikiran, ucapan dan juga tindakannya akan menghormati dan merawat orang tuanya. Bukan sekedar patuh lahiriah saja. Jadi dia yang main hatinya. Kalau bahasa umumnya ya, dia melakukannya itu pakai hati. Bukan ya udah saya kerjain karena memang saya anaknya dia aja. Gitu. Jadi kalau dimuatkan nilai-nilai itu, ya dia melayaninya dengan hati. Bukan sekedar patuh lahiriah. Dan orang tua yang bermoral tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menyalahgunakan kuasa. Ya, kadang mungkin Anda jadi orang tua, Anda harus dengerin mama, Anda harus dengerin papa nih misalnya. Mestinya begini-begini. Itu kira-kira Anda menyalahgunakan kuasa tidak tuh? Pokoknya Anda harus ikut, kata papa begini-begini, kata mama begitu-begitu. Kadang orang tua maksa gitu ya. Oh, kalau mama nggak boleh ya. Kalau papa nggak boleh ya. Kira-kira bagaimana tuh? Nah itu yang kadang kita tanpa sadar. Bukan kita ya, Bante nggak termasuk lah ya. Anda tanpa sadar, gitu ya, menekan anak Anda dengan orang tua harus dihormati gitu misalnya. Misalnya orang tua harus dihargai ya. Kira-kira seperti itu. Nah, artinya dari nilai-nilai itu tidak masuk dari dalam Dasa Kusala Kamapata itu. Makanya nilai-nilai Dhamma yang harus coba Anda bentuk di dalam keluarga. Ya, sekali lagi. Nah, makanya aturan tanpa nilai akan kaku jadinya. Tidak bermakna. Kira-kira begitu.
Oke, lalu hubungan guru dengan murid. Nah, dalam dasa kusala kamapata ini terkait tidak mencuri, artinya tidak mencuri waktu, ilmu atau hak dari dua belah pihak, ya, guru ataupun muridnya. Ya. Lalu ucapan benar dan lembut, pendidikan yang membangun, bukan menjatuhkan, pandangan benar juga secara pikiran mano, tujuan belajar bukan sekedar materi, bukan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Jadi di sini maknanya adalah guru tidak menyesatkan, murid tidak menipu, ya. Relasi didasarkan pada kejujuran dan kebajikan, bukan eksploitasi. Ya, kadang kita mau cepat atau mau ekspres atau mau cara curang gitu kan, ya mencontek lah, ya atau yang lain lah, ya hanya mencuri waktu, ilmu atau hak dari yang lain. Nah, atau juga gurunya menyesatkan, ya kan, mengajarkan hal-hal yang salah gitu kan, mengembangkan hal-hal yang salah yang memang tidak berguna. Contohnya seperti ya Bante Angulimala yang karena kepentingan pribadi gurunya dia membuat Bante Angulimala, ya calon Bante Angulimala menjadi sesat. Nah itu. Jadi relasi didasarkan pada kejujuran dan kebajikan, bukan eksploitasi. Lalu suami istri dalam dasa kusala kamapata ini terkait tidak berbuat asusila, artinya ya kesetiaannya dijaga, tidak berdusta, kepercayaannya juga disaling jaga, tidak berniat jahat, saling menjaga batinnya. Tidak berbuat asusila ya tindakan jasmani, tidak berdusta, tindakan ucapan, tidak berniat jahat secara pikiran, saling menjaga batin. Nah, maknanya adalah kesetiaan dalam segala wada sutta bukan aturan eksternal, tetapi buah dari pengendalian nafsu dan niat batin. Lalu sahabat, sebagai sahabat, ya, dalam dasa kusala kamapata itu terkait tidak memfitnah. Nah, saling menjaga persatuan dari sisi tindakan. Lalu tidak berkata kasar sebagai bentuk empati. Tidak serakah ya dalam pikirannya. Nah, tidak memanfaatkan teman. Tidak serakah itu tidak memanfaatkan teman, ya secara pikiran gitu ya. Karena kan terbebas dari keserakahan atau kebencian dan juga punya pandangan yang benar. Nah, jadi secara maknanya persahabatan sejati muncul dari ucapan benar dan niat murni, bukan kepentingan. Ya. Ucapan benar dan niat murni bukan kepentingan. Relasi didasarkan pada kejujuran dan kebajikan, bukan eksploitasi. Pokoknya kalau saya masih perlu dia, saya terus deketin dia gitu. Nah, itu ada kepentingan. Anda misalnya mengeksploitasi. Pokoknya selagi dia menguntungkan saya terus deketin, pokoknya pepet terus gitu. Nah, itu artinya Anda sudah ada kepentingan dan mencoba untuk mengeksploitasi teman Anda. Nah, ini tidak sejalan dengan Dhamma secara ini. Ya, banyak orang-orang seperti itu di dalam lingkungan sosial, ya termasuk juga di dalam komunitas Buddhis itu sendiri. Ketika ada kepentingan dia akan mendekat. Ketika sudah bukan kepentingannya lagi, dia akan jauhi. Ya kan, ini sudah tidak menguntungkan, ya
bocuan, ya sudah lo cabut. Nah, kalau masih cuan pepet terus gitu. Nah, ini bahaya. Nah, ini artinya sahabat yang tidak baik. Nah, ini tidak sejalan dengan ya aturan main itu sendiri dengan nilai-nilai dhamma. Lalu majikan dengan pekerja di dalam dasa kusala kamapata terkait tidak mencuri. Ya, tindakan jasmani artinya keadilan upah dan kerja yang jujur. Tidak berdusta, ya transparansi. Nah, pandangan benar ya kerja sebagai tanggung jawab moral. Ya, kita harus ngerti gitu. Sebagai seorang pekerja pun kita harus melihat kepentingan perusahaan. Sebagai perusahaan pun kita harus melihat kepentingan karyawan. Semuanya saling menguntungkan. Ya, bagaimana para pekerja, pemberi kerja mensejahterakan karyawan, dan bagaimana karyawan ini juga bisa membesarkan perusahaan. Nah, punya niat ke sana gitu. Ya, saya bekerja untuk ya supaya perusahaan saya maju. Bukannya yang penting saya digaji gitu. Tidak, yang penting perusahaan saya maju, karena dengan maju perusahaan ini bisa membayar karyawannya dengan baik. Nah, sehingga bisa berkembang. Karena perusahaan berkembang, saya pun pasti mungkin akan berkembang. Saya pun akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah pandangan atau niat dari para pekerja ataupun juga si pemberi kerja itu sendiri. Punya pandangan yang benar. Jangan ya sudah, selagi dia masih belum capai mah ya sudah, kasih aja kerjaan terus gitu misalnya. Ini kan jadi masalah kira-kira. Nah, jadi makna praktisnya adalah hubungan kerja menjadi etis dan manusiawi, bukan sekedar transaksi ekonomi. Ya, selagi saya kerja ya udah saya akan kerjain. Kalau udah nggak kerja mah ngapain juga. Nah, ini kan jadi transaksi ekonomi. Nah, juga antara guru dengan umat, ya, dengan muridnya, petapa atau ya brahmana dengan umatnya. Dalam dasa kusala kamapata itu terkait ucapan benar, pengajaran dhamma yang murni. Ya, dalam ininya tidak serakah, tidak menyalahgunakan dana. Dari pikirannya pandangan benar membimbing menuju pembebasan. Maknanya ini adalah kepercayaan umat lahir dari kemurnian sila dan batin, bukan status jubahnya saja. Nah, kita punya tanggung jawab moral untuk itu. Nah, jadi hubungannya secara singkat sih, ya mungkin bisa dengan contoh-contoh yang lain gitu ya. Kita masukkan dasa kusala kamapata dengan peran-peran sosial yang ada di dalam Sigallowada Sutta. Nah, dalam pandangan Buddhis, dasa kusala kamapata akan menjadikan seseorang itu manusia bermoral. Dan dalam Sigallowada Sutta menjadikan manusia bermoral itu anggota masyarakat yang membahagiakan. Ya, dengan dasar itu ya kita sebagai masyarakat sosial akan memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan. Dengan apa? Karena apa? Karena nilai-nilai dhamma yang kita bisa praktekkan dalam berbagai sendi kehidupan. Bukan cuma kita prakteknya untuk apa? Ngumpulin karma baik sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, berdana buat apa? Bikin karma baik. Jaga sila buat apa? Bikin karma baik. Meditasi buat apa? Bikin karma baik, karena meditasi itu kebajikan yang tertinggi. Tujuannya cuma bikin karma baik, karma baik, karma baik terus. Ya,
tidak memikirkan tujuan dari kebajikan itu sendiri dilakukan untuk apa. Ya, makanya nggak heran walaupun ngerti dhamma makin serakah. Ya kan? Makanya nggak heran walaupun ngerti dhamma makin benci, karena kalau ada keinginannya terganggu, dia marah, tidak sesuai dengan keinginan dia marah. Wajar sekali lagi. Karena apa? Punya pemahaman yang sempit, punya mindset yang sempit dalam praktek dhamma itu sendiri. Ya enggak, ini tantangan buat Anda semua. Apalagi sebagai praktisi dhamma. Ya, nah ini hubungan dhamma dengan yang lain itu hubungannya, korelasinya sangat erat. Anda harus bisa mengkombinasikan ini supaya nilai-nilai dhamma bisa masuk ke dalam ya batin Anda, dalam praktek Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Nah, masyarakat harmonis tidak dibangun oleh aturan saja, tetapi oleh individu yang menjaga dasa kusala kamapata dalam batinnya. Sekali lagi, tanpa dasa kusala kamapata, Sigalowada Sutta menjadi etika yang kosong. Tanpa Sigalowada Sutta, dasa kusala kamapata akan kehilangan arah sosial. Ya. Semua ini adalah winaya dalam praktek sosial, disiplin moral yang menjaga keharmonisan masyarakat multikultural dan kompetitif seperti saat ini. Ya, waduh, challenge juga nih ternyata nih. Banyak juga, nggak cuma sekedar berbuat baik ya, kalau dari sisi dhamma ya. Ini bagian dari dhamma loh. Buddha mengajarkan dalam Sigalowada Sutta, dasa kusala kamapata. Ini bagian dari dhamma yang harus juga kita bisa praktekkan. Ya makanya dhamma itu indah. Kalau kita bisa mengerti, kuncinya memang pondasinya berbuat baik, banyak berbuat baik. Nanti perbuatan baik itu dikembangkan secara lebih jauh lagi, sehingga Buddha katakan siapa yang berbuat baik akan mendapatkan manfaat. Benar, manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain yang akan dapatkan manfaat itu ketika seseorang berbuat baik dengan benar. Maknanya ke sana. Ya, oke. Berikutnya itu tadi penjelasan tentang winayanya. Ya, susikitonya. Susikito menunjukkan bahwa disiplin tersebut bukan sekedar diketahui, tetapi dihayati dan dilatih terus-menerus. Ya. Seseorang disebut susikito atau mahir atau terampil ketika menjaga sila bukan karena takut, tetapi karena pengertian. Mengendalikan diri bukan karena terpaksa, tetapi karena kebijaksanaan. Menjalankan etika bukan demi citra, tetapi demi kemurnian batin. Ya, untuk diri sendiri, bukan karena untuk sekedar dipuji atau dilihat orang gitu. Atau misalnya, oh saya nih, misalnya ketuanya, saya harus jadi panutan. Nah itu menjalankan sesuatunya karena citra. Ya, bukan karena yang lain, tapi ya harusnya demi kemurnian batin itu sendiri. Latihan ini bersifat internal, bukan hanya aku tidak melanggar, tetapi batinku terlatih untuk tidak condong pada pelanggaran. Itu dalam kategori susikito, terampil. Dan kita harus mahir
dalam berbagai aspek tersebut. Inilah makna berbuat baik, banyak berbuat baik dalam berbagai sisi, dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi. Perbuatan baik kita di-apply dalam segmen-segmen yang berbeda. Ya, itu yang Buddha maksudkan. Ya. Luas ya pengaplikasiannya ini ya. Sekali lagi. Ya, kita coba ya. Anda coba bertahap, perkuat, bangun pondasi, mengerti dulu, memahami dengan benar, selainnya yang menjadi standar-standarnya, yang menjadi aturan dasarnya, yang menjadi pondasinya. Lalu bergerak ya setahap demi setahap, ya bergerak satu demi satu, ya bergerak terus sambil nanti kita akan menemukan pola yang tepat untuk kita, sambil nanti kita bisa menambah kapasitas kita bisa menambah kapabilitas kita bisa menambah, meningkatkan kualitas kita, sehingga pada akhirnya kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada. Ya, itu. Ini adalah arahnya yang Buddha katakan. Makanya Buddha selalu menginginkan kita, murid-muridnya, itu meningkat dalam berbagai aspek. Ternyata aspeknya luas sekali secara ininya. Jadi bukan untuk diri sendiri saja. Sebagai Buddhis pun kita harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, ini banyak yang menerjemahkan salah tentang Buddhis, khususnya Theravada. Terkesan Theravada itu selfish, hanya mementingkan diri sendiri. Bagi yang pikirannya sempit, nah, bagi yang mindsetnya sempit, dia hanya, yang tadi Mati sempat bilang, dia hanya mengumpulkan karma baik aja, dana untuk bikin karma baik, jaga sila untuk bikin karma baik, meditasi untuk bikin karma baik supaya saya jadi lebih baik. Nah, itu mindsetnya. Makanya kita harus punya pengertian yang benar. Sekali lagi, berbuat baik untuk menjadi lebih baik, baik untuk diri sendiri dan juga baik untuk orang lain. Berikutnya, Sigala Sutta itu juga bukan alat untuk menghakimi diri ya. Jadi yang sudah Bante jelaskan bahwa sutta tersebut, Sigala Sutta, tidak pernah dimaksudkan sebagai rapor moral untuk menilai harga diri seseorang. Ya kan? Itu kan peran masing-masing. Ya kan? Ternyata sekali lagi kita menjalankan banyak peran dalam kehidupan ini. Jangan merasa, oh saya nggak gagal di sini, oh saya unggul di sini. Bukan maksudnya seperti itu. Nah, dalam sutta ini itu menunjukkan peta kehidupan sosial, bukan vonis, arah latihan, bukan standar kesempurnaan, arah latihannya. Ya, di rumah kita berlatih sebagai seorang anak. Di rumah kita berlatih sebagai seorang orang tua. Ya, keluar dari rumah saya berlatih sebagai sahabat. Ya, di perusahaan saya berlatih sebagai pemberi kerja. Atau saya berlatih sebagai pekerja. Ya, di dalam komunitas bisa saja saya sebagai guru, saya sebagai murid, saya berlatih. Itu juga bentuk latihan yang masing-masing punya peran. Kira-kira begitu. Sedangkan dalam Dasa Kamapata adalah latihan bertahap.
bukan identitas tetap. Ya, misalnya dari pikiran, bagaimana pikiran kita jaga dalam menjalankan peran-peran tersebut, bagaimana ucapan kita jaga dalam menjalankan peran-peran tersebut, bagaimana tindakan kita jaga, kita kendalikan dalam menjalankan peran-peran tersebut. Ya, kolaborasinya ke sana. Oke. Maka kalau misalnya kita gagal dalam satu peran, itu tidak sama dengan gagal sebagai manusia. Gitu. Ya, jangan bully diri sendiri. Ya. Jadi tidak perlu kita menjadi rendah diri bila gagal dalam satu peran. Ya, karena peran di dalam Sigala Wada Sutta ini bersifat majemuk. Jadi kalau kita gagal, kita jangan merasa rendah diri. Satu orang selalu menjalani beberapa peran sekaligus. Ya, ini sudah pernah Bante bahas. Mungkin sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai pekerja, sebagai pasangan, sebagai umat, atau guru bagi orang lain. Dan tidak ada orang yang sempurna di semua arah kehidupan. Ya kan? Ya. Di dalam Dasa Kusala Kamapata ini menilai niat dan usaha, bukan hasil sosial. Nah, dalam Dhamma, kama bukan ditentukan oleh hasil luar, tetapi oleh cetana atau niat batin. Contohnya, seorang gagal menjadi anak yang ideal karena kondisi keluarga yang sulit. Bisa saja karena lingkungan sosial. Dia akhirnya dia gagal jadi anak yang ideal. Tetapi ia tidak menyakiti, tidak berdusta, tidak berniat jahat. Secara Dasa Kusala Kamapata, batinnya tetap bermoral. Ya, maka tidak ada dasar untuk membenci diri sendiri. Misalnya ada di kondisi tersebut, ya kan? Kita masih punya nilai dalam diri kita sendiri, tidak menyakiti, tidak kasar, juga tidak ngomong sembarangan, tidak berdusta, dan punya pikiran yang baik, tidak berniat jahat. Nah, batinnya tetap bermoral, walaupun mungkin dalam peran anak yang tidak diharapkan, karena ada kondisi yang tidak ideal. Makanya tidak ada dasar untuk membenci diri sendiri. Bisa juga kegagalan peran bisa menjadi ladang kebajikan di peran lain. Ya kan? Seringkali misalnya ada orang yang gagal sebagai pasangan. Ya, pada akhirnya melahirkan kedewasaan sebagai sahabat. Ya, mungkin kita nggak bisa hidup bersama, tapi kita bisa hidup sebagai sahabat yang saling support. Misalnya, ya kan? Kegagalan sebagai anak melahirkan welas asih sebagai umat. Ya, sebagai contoh dia punya pengalaman buruk misalnya kala kehidupan keluarganya, tapi dia akhirnya mengedukasi ceritanya itu, berbagi pengalaman kepada yang lain, sehingga dia tahu bagaimana bersikap, bagaimana bertindak ketika kondisi itu ada, sehingga dia melahirkan welas asih sebagai umat. Ya kan? Kegagalan sebagai pekerja melahirkan kejujuran dan kesederhanaan. Nah, pada akhirnya melahirkan kejujuran dan kesederhanaan, sehingga nilai dari Dasa Kusala Kamapata ini tidak pernah sia-sia.
ia selalu menemukan saluran lain. Ya, banyak hal yang harus kita gali. Jangan terperangkap oleh pikiran kita sendiri. Sekali lagi, karena keberhasilan sosial itu tidak sama dengan kemurnian batin. Ini juga harus diperhatikan, apalagi putu jana nih. Bisa dikatakan seseorang bisa tampak berhasil sebagai pemimpin, dihormati sebagai orang tua, dipuji sebagai dermawan, tapi dia masih berkata kasar, memelihara kesombongan, menyimpan niat jahat. Ya. Dalam peran sosial dia berhasil, tapi batinnya bermasalah. Nah, dalam dasa kusala karma pata ini belum utuh. Ya. Peran sosialnya tidak ada nilai dhammanya di sana. Nilai dhammanya masih kurang di tahapan itu, di batasan itu. Dan di dalam Sigala Sutta mengajarkan keseimbangan, bukan superioritas. Keberhasilan dalam satu peran bukan alasan untuk menganggap diri lebih tinggi. Sekali lagi, keberhasilan dalam satu peran bukan alasan untuk menganggap diri lebih tinggi. Kenapa? Mungkin di peran lain kita masih seorang pembelajar. Ya. Berhasil jadi ini di sini nggak tahu apa-apa. Ya kan? Ketika kita masuk di kondisi itu, karena kesombongan kita di tempat lain, kita dibully. Wah, sombong amat gitu. Begini aja kagak ngerti. Gimana itu? Nah itu kan. Kadang kondisi itu ada kan. Kita meninggikan ini, yang ini kita nggak ngerti. Nah, di peran lain kita masih seorang pembelajar. Kenapa juga di batin sendiri masih ada loba dosa moha ternyata. Makanya bukan alasan untuk menganggap diri lebih tinggi kalau kita berhasil dalam satu peran. Sekali lagi, ya. Nah, kesadaran ini mematahkan kesombongan secara lembut, bukan dengan rasa bersalah. Ya. Mungkin dia bisa berhasil secara pendidikan, tapi keluarganya berantakan. Dia berhasil secara keluarga, ya misalnya, tapi kebijaksanaannya yang kacau. Ya kan, dia berhasil dari sisi yang lain, tapi sebagai sahabat, dia bukan sahabat yang baik. Ya kan, dia suka misalnya yang lain, ya akhirnya rendah di yang lain. Makanya bagi seseorang yang tidak menyadari ini, mungkin dia bisa jadi sombong. Nah, seseorang yang sombong berarti dia tidak mengerti posisi dia. Sombong karena apa? Di tempat yang lain dia nggak bisa sombong, gitu. Ya, makanya pentingnya bagi kita untuk belajar untuk rendah hati, tidak menyombongkan apa yang kita punya atau keberhasilan dalam satu peran itu sendiri, karena akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Nah, orang bijaksana akan menilai diri secara menyeluruh. Ya, dalam semangat Dhamma, tidak menepuk dada karena satu kebajikan, tidak mencela diri karena satu kegagalan. Penting buat kita untuk diketahui, di sini aku kuat, di sana aku masih lemah. Maka aku berlatih, bukan menghakimi. Ya, yang perlu dipahami adalah peran boleh berubah,
berhasil atau gagal, tetapi nilai dasar kusala kamapata selalu bisa dijaga. Selama seseorang tidak melukai, tidak menipu, tidak merusak dengan ucapan, menjaga niat baik dan pandangan benar, maka ia sedang hidup selaras dengan Dhamma, meski satu peran belum ideal. Ya, saat merasa rendah diri, kita bisa merenungkan, aku mungkin gagal di peran ini, tetapi aku masih bisa berlatih tidak menyakiti, tidak berdusta, dan berniat baik di peran lain. Saat merasa bangga, aku baik di peran ini, tetapi aku masih harus menjaga ucapan, niat, dan pandanganku di peran yang lain. Nah, inilah cara kita untuk bisa menempatkan diri secara benar. Jadi ini bukan untuk merendahkan diri, tetapi sekali lagi menempatkan diri secara benar. Nah, ya kira-kira seperti itu. Makanya banyak kalau kita bisa pelajari ini, ternyata betul-betul Dhamma menjaga kita dalam berbagai aspek. Yang orang rendah diri pun bisa dikatrol sama Dhamma. Gagal di sana nggak apa-apa, di sini kan masih ada peran Anda. Di sini nggak apa-apa kan Anda masih jaga niat baik. Makanya Bante selalu bilang, ya udah tenang saja, masih baik semua selama baik-baik saja gitu kan. Nah, jangan gagal satu peran kayak rasanya kiamat gitu. Ya enggak. Kayak seperti itu ya. Nah, dalam pandangan Buddha, Sigala Wada Sutta itu menjaga keharmonisan hidup. Nah, Dasa Kusala Kamapata menjaga kemurnian batin. Keduanya bekerja bukan untuk membentuk ego yang berhasil, melainkan batin yang lembut, jujur, dan terus belajar. Maka kegagalan tidak melahirkan putus asa, keberhasilan tidak melahirkan kesombongan. Yang ada hanyalah latihan berkelanjutan. Itu ya, kira-kira ya. Nah, ini adalah nilai Dhamma yang mana terkandung dalam Vinayoca Susikito. Kita harus mahir dan terampil dalam disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam Dhamma dengan muatan-muatan Dhamma, dengan peran sosial yang juga terkandung dalam Dhamma. Pada akhirnya, ternyata peran kita dalam Dhamma itu sendiri dijelaskan banyak. Dan kita harus berusaha mahir dalam peran itu semua. Dan ini challenge sendiri, tantangan buat kita. Dengan frase banyak berbuat baik dalam berbagai bidang, tapi yang gak mungkin kita bisa berhasil semua. Nah, untuk itu ya kita jangan menyesal, jangan merasa rendah diri. Dan juga kalau berhasil jangan merasa sombong. Nah, inilah bentuk penterjemahan dari Vinayoca Susikito, terampil dalam disiplin. Oke, kira-kira begitu penjelasan dari Bante tentang Vinayoca Susikito. Ya, semoga ini menambah wawasan Anda tentang praktek Dhamma yang begitu luas. Dan ya semoga juga ya kita semua bisa melakukan ini, bisa berperan dalam peran yang memang kita harus mainkan dalam masyarakat terus menerus ya, dan akhirnya kita bisa terampil dalam melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Sekali lagi ya, sehingga kita bisa apa? Kita bisa menempatkan diri secara benar, secara Dhamma. Demikian dari Bante, semoga Anda semua sehat selalu dan berbahagia. Dan
terampil dalam Dhamma. Sadu, sadu, sadu.